Alkitab dalam 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 2 menjelaskan demikian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Biasanya orang yang baru percaya mengenal Kristus, mengalami pengalaman baru bersama dengan Tuhan, mereka begitu yakin bahwa orang yang berjumpa dengan Tuhan mengalami perubahan hidup, maka mereka akan hidup dalam persekutuan yang baik dan hidup dalam pergaulan satu sama lain sesama orang percaya dengan baik. Tetapi pada realitasnya tidak demikian. Bukankah kita melihat dalam sejarah gereja, baik dari mulai gereja mula-mula sampai saat ini, tidak terbilang perpecahan gereja, tidak terbilang banyaknya denominasi, tidak terbilang juga di dalam denominasi tersebut banyak lagi pecahan-pecahan yang lain lagi. Artinya adalah bahwa orang yang mengaku telah mengecap kebaikan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dalam perspektif Tuhan atau dalam firman Tuhan, dikatakan harusnya mereka hidup dalam pengharapan yang sama, yaitu menantikan kedatangan Kristus. Mereka hidup dalam perjuangan untuk memuliakan Tuhan, hidup dalam kekudusan, kemudian menikmati hidup dalam kemuliaan Tuhan. Tapi pada realitasnya, manusia yang hidup ini, orang yang percaya kepada Kristus, itu berjarak dengan kebenaran. Orang-orang yang mengaku diri menerima Kristus itu berjarak dengan kebenaran. Mereka bukanlah orang-orang yang tanpa salah. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak lagi berdosa. Mereka bukanlah orang-orang yang selalu menang atas pujukan dari daging, keinginan daging. Mereka bukanlah orang-orang yang selalu menang dari godaan-godaan setan, godaan-godaan kegelapan. Itulah sebabnya kemudian terjadi yang namanya perpecahan-perpecahan, kesulitan-kesulitan. Bahkan Alkitab katakan harusnya tidak ada kemunafikan, harusnya tidak ada di situ kedengkian, fitnah. Tetapi yang terjadi adalah kalau kita melihat dalam baru-baru ini juga, misalnya saja viral antara seorang pendeta yang tidak ingin memakamkan anggota jemaatnya ketika di dalam peti jenazah ditemukan adalah tas, kemudian rokok dan Alkitab. Dengan berkeras, pendeta itu mengatakan itu adalah kebijakan dari sinode dan dia tidak salah berbuat seperti itu. Tapi kemudian kita juga melihat lagi, ternyata dari jemaat yang ada tidak demikian. Dan kemudian perbedaan-perbedaan ini tidak bisa didamaikan, tidak bisa didiskusikan. Kemudian terjadilah pertentangan dan akhirnya harus ada orang lain yang memakamkan jenazah tersebut. Jadi kita bisa melihat ternyata di dalam kehidupan sesama anggota jemaat saja, antara pendeta dan anggota jemaat saja, itu bisa terjadi ketidaksepahaman dan bisa terjadi saling memaksakan. Padahal sebenarnya kita harusnya tidak saling memaksakan, tidak saling merasa berdiri benar. Tentu saya tidak akan menjadi hakim antara keduanya itu, antara peristiwa yang viral di medsos begitu mengenai ke seorang pendeta yang tidak jadi memakamkan anggota jemaatnya karena ada pertentangan pendapat tersebut. Saya juga tidak ingin menyalahkan salah satu pihak begitu, karena saya juga tidak terlalu paham. Tapi yang penting adalah pemahaman bersama itu tidak selalu bisa didapatkan. Terlalu terjadi perbedaan. Maka di sini kita harusnya adalah tidak saling memaksakan. Kalau saja pendeta yang viral tersebut juga mengerti bahwa
perbedaan itu mungkin terjadi, dan dia juga memang bisa mengatakan bahwa dia benar karena mengikuti aturan sinode yang ada. Tetapi ya memang tadi saya katakan bahwa pengetahuan itu tidak bisa ditransfer. Dia itu dikonstruksi oleh setiap individu. Jadi meskipun kita sudah menjelaskan secara detail tentang kebijakan-kebijakan gereja atau apapun juga aturan, ya di sini kadang-kadang ada gap antara konstruksi pemahaman pendeta dengan konstruksi pemahaman jemaat. Demikian juga dalam kehidupan bersama yang lain. Dan demikian juga kalau kita melihat proses belajar juga kan demikian. Bahwa proses belajar itu bukan transfer ilmu pengetahuan. Nah, tiap pribadi harusnya memang mandiri, dia mengkonstruksi pengetahuan itu sendiri. Sekarang model pembelajaran seperti itu. Dan ini kan memungkinkan terjadi keragaman, karena data yang beragam tentunya menghasilkan kesimpulan yang beragam. Tetapi karena kesimpulan itu adalah klaim-klaim sementara sebenarnya. Dan klaim-klaim itu kan tidak perlu dipaksakan. Maka persoalannya adalah ketika kita berusaha memaksakan klaim-klaim sementara itulah yang menjadi permasalahan. Padahal di antara kita ini kan tidak ada yang bisa membuat klaim yang sempurna, klaim absolut. Betapapun hebatnya kita belajar, betapapun hebatnya kita melakukan penelitian, tidak ada klaim-klaim yang absolut. Karena itulah kita terus meneliti, kita terus berkembang untuk bisa mengembangkan teori, mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang ada, menemukan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Jadi tidak pernah ada titik berhenti untuk kita. Maka dengan demikian, menurut saya ya kita juga harus melihat. Ternyata dalam kehidupan antar orang percaya, bahkan di sini kalau kita lebih dalam membaca Alkitab lagi, dikatakan kita yang sama-sama percaya kepada Yesus. Kita yang sama-sama melayani di dalam sebuah gereja. Kita yang sama-sama berperan dalam pembangunan gereja. Kita yang bersama-sama adalah imamat rajani. Ternyata juga memiliki perspektif yang beragam. Perbedaan-perbedaan pandangan. Dan ternyata terjadi juga yang menarik, adanya kemunafikan, adanya fitnah, adanya pertentangan. Itu terjadi, sehingga dengan demikian ini menjadi persoalan yang tidak mudah. Jadi pada waktu lampau saya pernah berpikir, mengapa gereja itu tidak bisa bersatu? Padahal Yesus mengatakan bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan juga kita semua di dalam Allah, di dalam Yesus dan di dalam Bapa, gitu ya. Berarti kita adalah satu, begitu. Tetapi ternyata itu dalam perspektif Tuhan, bahwa orang yang mengaku percaya kepada Kristus ya satu atau berada di dalam Tuhan. Mereka adalah disatukan di dalam Tuhan, satu tubuh, karena kita inilah tubuh Kristus. Jadi kita satu dengan Kristus, kita sebagai kepalanya, jadi pemimpinnya. Tetapi dalam realitasnya, meskipun kita meneladani Kristus, tetapi kita juga ternyata memiliki kepentingan, memiliki pandangan, pemahaman yang beragam sekali. Dan kita tidak bisa selalu, ataupun dalam realitasnya kita tidak bisa menghadirkan kehidupan yang damai, yang kemudian juga tanpa bertentangan, karena keterbatasan kita. Tidak ada juga manusia yang sempurna, tahan dalam godaan-godaan daging, hawa nafsu, yang bisa saja menjebak dia, godaan-godaan dari iblis, setan, kegelapan, yang bisa menjebak dari dia. Jadi sebenarnya tidak ada yang sempurna. Maka tidak ada yang sempurna, sudah berarti di dalam kebersamaan itu ya tak ada jalan lain kecuali saling menerima keragaman keperbedaan itu untuk saling memperbaiki diri. Tapi kita setiap kali ingin menghakimi, apalagi kalau kita merasa diri sudah dekat sama Pencipta, dekat Tuhan, dekat mengetahui doktrin yang benar, mengetahui ajaran yang benar, maka yang berbeda dengan kita anggap semua salah. Padahal banyak yang salah dalam diri kita, yang kalau kita mau jujur, banyak yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu, kemudian kita berani bicara, kita bisa salah. Tidak bisa kita hindari, ada banyak hal yang terjadi kesalahan dalam diri kita. Tapi kenapa kita tidak jujur bahwa kita juga bisa salah? Jadi sekali lagi kita memang pada hari ini bersyukur ya, pada hari Minggu ini kita merayakan hari yang besar ya, pada peristiwa kebangkitan Kristus pada hari Minggu. Dan ini juga masih terjadi perbedaan-perbedaan pandangan-pandangan dalam gereja. Dan kita yang percaya kemudian menyebut juga hari Minggu inilah menjadi sebuah hari di mana kita
memuji memuliakan Tuhan di dalam gereja, karena pada hari ini juga ya gereja dibangun, yaitu Pentakosta seperti itu. Tapi ya menurut saya adalah kita mestinya juga terus belajar ya, melihat hidup bersama ini dalam perspektif Tuhan. Tapi kita juga tidak perlu memaksakan bahwa semua orang bisa memahami sama dengan kita. Kita juga belum tentu memahami sebagaimana Tuhan memahami dirinya, karena kita terbatas. Maka ketika kita sama-sama tidak bisa memahami Tuhan sebagaimana dirinya Tuhan, kita pasti akan ada benturan-benturan, ada konflik dan segala hal. Tapi ya betul juga, kita tidak harus saling membinasakan. Kenapa kita harus membinasakan? Kita kan buat sama-sama ciptaan, sang pencipta lah yang berdaulat. Maka sekali lagi, mungkin Anda sering kecewa atau pernah kecewa dalam hidup bersama dengan orang-orang percaya, orang beriman. Bahkan semua agama juga begitu. Tidak ada sebenarnya sebuah kumpulan, persekutuan dari manusia yang terbatas itu yang sempurna. Maka bagaimana memelihara persekutuan, memelihara komunitas? Tidak ada jalan lain kecuali kita saling menerima. Kita saling belajar bersama, ya kita tidak perlu menghakimi. Karena kita juga tidak layak menjadi hakim. Bukankah kita sudah melihat hakim yang menentukan keputusan di pengadilan saja benar tidak adil? Apalagi kita yang bukan hakim sebenarnya. Kalau kita menjadi hakim, terlalu banyak kesalahan yang kita buat. Mengapa kita tidak bisa belajar satu sama lain dan melepaskan penghakiman itu untuk lebih baik kita bertemu bersama, untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik. Selamat menjalani persekutuan, selamat hari Minggu, dan selamat terus bertumbuh dalam Kristus, tanpa harus meratapi konflik persoalan yang ada. Tapi biarlah kita menjadi solusi dalam konflik persoalan yang ada. Bukankah kita juga pernah ditolong orang lain? Kita melakukan permasalahan-permasalahan. Nah, marilah kita saling belajar, bukan saling menghakimi.